Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Ulan Islami. Di sini saya akan menjelaskan bab 9, yaitu teknologi pada buku Aswaja An-Nahdiyah LTN MU Jawa Timur. Pada bab ini dijelaskan bahwa meskipun isu teknologi jarang dikaitkan dengan Aswaja, tapi sebenarnya teknologi ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita dan pasti akan terus dihadapi oleh warga-warga NU. Teknologi sendiri di sini maksudnya luas, seperti teknologi kedokteran, informasi, komunikasi, dan juga teknologi nuklir. Semua teknologi ini punya dampak positif dan juga negatifnya. Contoh masalah yang sering diperdebatkan sekarang adalah hukum penggunaan nuklir dan hukum cangkok organ manusia. Pernah dengar nggak sebelumnya? Kemudian masyarakat itu sering bingung karena tidak paham bagaimana cara kerja ilmunya itu. Nah, pada bab ini itu tidak dijelaskan teknologinya secara detail, tapi dibahas menegaskan bahwa teknologi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari, termasuk bagi warga NU itu sendiri. Mungkin kedepannya akan ada teknologi seperti PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang mungkin saja bisa dibangun di Indonesia. Nah, hubungan teknologi dengan Aswaja itu berbeda dengan hukum ilmu sosial dan agama. Sejarah pernah menunjukkan adanya pemisahan antara ilmu alam atau sains dengan ilmu agama. Soalnya keduanya itu tidak bisa berjalan secara bersama. Nah, dalam sejarah Islam pernah ada perdebatan besar antara Al-Ghazali dan Ibnu Ras tentang hubungan filsafat, ilmu rasional, dan juga agama. Namun sebenarnya dulu ilmu agama dan ilmu rasional itu bisa berjalan berdampingan. Contohnya seperti menentukan satu Syawal. Ulama fikih itu bisa menerima dua metode. Yang pertama yaitu ru'yan atau melihat bulan secara langsung, dan juga hisab atau perhitungan astronomi. Artinya dari situ ilmu agama dan ilmu sains itu bisa saling melengkapi karena tujuannya sama, yaitu menjaga nilai-nilai Islam. Tapi sayangnya sekarang ilmu sains dan teknologi itu berkembang secara sendiri-sendiri dan sering jauh dari kata keagamaan. Padahal dalam tradisi Islam dulu, keduanya itu bisa sejalan, bisa berdampingan. Tapi ini menjadi pelajaran bahwa umat Islam, termasuk warga NU, perlu kembali untuk menyatukan cara berpikir agama dan perkembangan ilmu pengetahuan agar bisa memahami teknologi dengan lebih bijak. Dalam ajaran Aswaja sendiri, ada panduan untuk menyikapi hal baru, yaitu kaidah menjaga tradisi yang lama dan mengambil hal baru yang lebih baik. Nah, dari kaidah itu dapat membuat warga NU lebih fleksibel dan menerima perubahan yang lebih baik, termasuk menerima teknologi baru selama membawa manfaat dan tidak merusak nilai-nilai agama. Aswaja itu juga punya 3 dasar ilmu. Yang pertama tasawuf, kemudian yang kedua teologi Asy'ari Maturidiyah, dan yang ketiga adalah 4 madzhab fikih. Dan NU juga memiliki 5 prinsip. Yang pertama yaitu moderat, yang kedua adil, yang ketiga seimbang, yang keempat toleran, dan yang terakhir yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dari prinsip-prinsip inilah yang dapat membuat warga NU bisa menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Intinya itu teknologi adalah hal yang pasti dari masa depan untuk masa depan.
Tapi dengan prinsip A saja, NU sudah punya modal cara berpikir untuk menilai, menerima, dan menolak teknologi tertentu secara bijak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.